Sebelum memandikan jenazah, yang akan memandikan jenazah harus berada dalam keadaan suci atau sudah berwudu terlebih dahulu. Untuk memandikan jenazah ada 3. Yang pertama, air bersih. Yang kedua, air sabun. Dan yang ketiga adalah air kembang. Tahapan pemandian jenazah yang pertama yaitu dimulai dari tubuh bagian kanan, dimulai dari leher, bahu, punggung, dan kaki. Kemudian disusul dengan bagian tubuh yang kiri, sama seperti bagian kanan. Kemudian mengangkat kepala jenazah sehingga hampir mendekati posisi duduk. Kemudian tangan memencet-mencet perut jenazah dengan halus agar kotoran keluar. Setelah itu, jenazah diwudukan seperti kita berwudu pada umumnya, dengan niat nawaitu wudu'ah li hazihil mayitati lillahi ta'ala. Doa setelah berwudunya, Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawabina wa minal mutatahhirin. Setelah diwudukan, mandikan jenazah dengan air sabun, dimulai dari tubuh bagian kanan, kemudian disambung dengan tubuh bagian kiri. Lihat tangan, punggung. Mandikan terus jenazah dengan air busa sampai air busanya habis. Dia main sabun aja kembang. Semagian banyak anak-anaknya.
Setelah dimandikan dengan air busa, dilanjut dengan air kembang. Cara memandikannya sama seperti air busa tadi, dimulai dari tubuh bagian kanan dan dilanjut dengan tubuh bagian kiri. Dimandikan sampai air kembangnya benar-benar habis. Setelah dimandikan dengan air kembang, dilanjut dengan air bersih sampai habis. Cara pemandiannya sama seperti pada air busa dan kembang tadi, yaitu dimulai dari tubuh bagian kanan dan dilanjut dengan tubuh bagian kiri. Kejaban. Tidak dicangak segala. Mandikan terus jenazah sampai air bersih yang digunakan habis dan tidak tersisa sedikit pun. Habis. Setelah jenazah dimandikan, dipakaikan dengan kain yang baru, yang kering. Gimana kina Bora? Kain baju tadi loh. Hah? Balik pagi gitu. Kalau capul ikut. Lihat telah. Aku dah yuk. Dikatakan kala ilaha illallah. Nak banyak. Ayo. Jenazah untuk mengkafani mayat, yang pertama dibutuhkan kain kafan yang sudah digunting atau dirobek menurut ukuran badan mayat. Yang kedua, kain kafan yang sudah digunting dihamparkan. Untuk yang pertama berada di bagian kepala, kemudian yang kedua di bagian badan atau dada, dan yang terakhir di bagian kaki. Kemudian diletakkan tikar di atasnya. Kain kafan bagi wanita terdapat yang pertama kain pembungkus, setelah itu disediakan tali yang sudah ada sebanyak 5 ikatan yang terdiri dari yang pertama untuk bagian ujung kepala, yang kedua bagian dada, bagian pinggang, bagian lutut, dan ujung kaki. Setelah itu, kain kafan yang sudah digunting dihamparkan. Bagi wanita terdapat yang pertama kain pembungkus, yang kedua kain basahan, yang ketiga baju, kerudung, dan ciput atau alas jilbab. Saat memasuki rumah, didahulukan kaki terlebih dahulu.
Pakaikan baju pada jenazah. Pakaikan jilbab pada jenazah dimulai dari alas jilbabnya terlebih dahulu. Setelah anak jilbabnya terpasang, pasangkan jilbabnya kepada mayat dengan cara diikat simpul saja. Langkah selanjutnya adalah membungkus jenazah dengan kain ke-1 dan ke-2. Untuk kapan yang terakhir digunakan untuk membungkus seluruh tubuh jenazah. Cara membungkusnya yaitu dipegang ujung kain yang di ujung kepala dan di ujung kaki, dan ada pula yang memegang di tengah. Yang di ujung kaki dipilin atau digulung ke arah kanan, dan yang kepala digulung ke arah kiri, dan yang tengah mengikuti arah gulungan. Setelah kain kafan itu sudah tergulung, ikat bagian kepala, bagian siku, pinggang, lutut, dan kaki dengan tali yang telah disiapkan. Mengikatnya cukup menggunakan ikatan simpul saja. Setelah itu, bungkus mayat dengan tikar yang telah disediakan. Kemudian, ikat dengan tali yang sudah disiapkan tadi. Jadi untuk menyolatkan letak mayat jika perempuan, imamnya berada di dekat pinggang, sedangkan jika mayatnya laki-laki, posisi imam berada di dekat kepala. Usolli ala hazihil mayitati arba'a takbiratin fardol kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa wanha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa firlana walaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma win alaina bi syafaratil maut wa najatan minan nar wal afwa bisabr. Untuk pemakaman jenazah, ukuran petak tanah seluas 2,25 meter dikali 1,25 meter. Jarak petak tanah sepanjang 0,5 meter. Kedalaman makam sekurang-kurangnya 1,75 meter dari permukaan tanah. Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan-lahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak berkemungkinan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya, begitu pula tali pengikat dilepas. Pipi mukanya. Muka. Lepas kain itu. Ikarnya itu buang. Buka mukanya. Buka ikatan. Pucuk itu jangan dibuka. Dainya itu lah buka. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaklah membaca doa. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan, kayu atau bambu dari atasnya. Tali keting kali. Minta aku jangan dipijak itu. Lalu aku pilih. La ilaha illallah. Setelah itu, keluarga terdekat mulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggam tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Hendaklah meninggalkan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan dipercikkan. Come and take a ride with me. I got a credit card and some good company.